dan mengerucut kepada dua tokoh bangsa untuk menampingi Betul. Ganjar Pranowo, tidak akan lepas dari dua inisial S dan E gitu kan. Kemungkinan koalisi juga akan bertambah, Bang. Nah, jadi dalam keseharian pun kita sama-sama tahu, Bang, Haji Ganjar Pranowo itu tidak hanya orang yang tunjuk-tunjuk, tidak hanya orang yang sekedar hormat-hormat jauh saja, tapi memang membaur dengan masyarakat, membaur dengan anak muda. Tentu Haji Ganjar Pranowo sudah sosok yang sangat kompleks. Ya. Sudah menantunya ulama, istri juga sangat luar biasa prestasinya. Menang secara nasional, tapi tidak signifikan di Sumbar. Itu bagaikan makan rendang tanpa garam, kurang garam. Gila. Nah, jadi harus. Showtime. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini dari Menza Barber Coffee, ngobrol pintar bareng Toat kembali menyapa viewer sedunia. Ngopi Toat bersama dan tidak bersama lagi. Kembali sesi ini untuk kedua kali saya menyandra Ketua Ganjar Milenial Sumatera Barat, Pandu Putra Utama, Putra Sasak Pasaman Barat. Siap. Dia hebat sekarang, viral sekarang di mana-mana sejak berada jadi loyalis dan pendukung aliran keras Ganjar Pranowo sebagai capres presiden, calon presiden 2024. Siap. Selamat sore, Siap. Bung Pandu. Selamat sore, Bang. Siap. Sehat selalu, Pandu. Alhamdulillah, luar biasa, Bang. Kita ini topiknya agak beda, tapi ini harus seperti biasa. Pandu harus mengalir saja gitu kan. Jangan terlalu banyak gimmick, jangan terlalu banyak prank. Siap. Kemarin topik 2,5 juta Ganjar ambiar di Sumbar itu pecah. Pecah di viewer walaupun komentar pro kontranya sangat tajam. Tapi itulah demokrasi Indonesia. Siap. Yang perang dinamika itu ada di komentar-komentar YouTube. Tapi di dalam realitanya tidak begitu juga gitu. Ganjar dalam cek ombak, kita pakai istilah Susi Pujiati. Bu Susi itu cek ombak di Sumatera Barat ini sudah mulai menggarik istilah orang Padangnya, mulai menaikkan elektabilitas, mulai meningkatkan popularitas. Saya yakin Ganjar Pranowo sebagai capres pasti mempunyai suara hebat di Sumatera Barat pada 2024 nanti. Amin. Hari ini topik yang kita bahas, Bung Pandu, Siap, Bang. adalah cawapres Ganjar Pranowo versi Ganjar Milenial Sumatera Barat, atau versi orang Sumatera Barat lah kalau saya ingin generalkan. Apakah Ganjar ini, saya melihat ke belakang dulu, ini pemilihan presiden atau pemilihan satu paket ada cawapresnya? Karena sampai hari ini tidak ada satupun cawapres yang muncul. Baru nama-nama aja baru. Tapi belum ada deklarasi Ganjar dengan A, Prabowo dengan B, atau Anies dengan C. Nggak ada kan? Nggak ada, Bang. Dan itu membuat saya berasumsi kayaknya pemilihan presiden ke depan ini dipending dulu ini kayaknya, diundur kayaknya ini. Gimana menurut Bung Pandu? Ya, tentu dalam tahapan pemilihannya masih ada rangkaian proses yang harus dilalui, Bang. Dan pendaftaran pun belum begitu dekat waktunya, pendaftaran ke KPU maksudnya gitu kan. Ya, tapi Bung Pandu, saya sela, ini kan persoalannya kan janganlah menentukan cawapres atau bakal calon wakil presiden ini mengobok-obok emosi dan opini masyarakat gitu, sehingga muncul antipati dari pemilih yang ada di akar rumput ini. Ya, tentu dengan adanya koalisi-koalisi yang telah terbentuk, ada juga pertimbangan-pertimbangan yang masuk gitu, Bang. Ini juga sedang ditelaah oleh para tokoh tersebut, tokoh-tokoh di koalisi yang ada. Bahkan di koalisi yang sudah dibentuk oleh PDIP sendiri. Dan kami yakin usulan-usulan yang masuk, baik itu dari relawan ataupun para loyalis yang selama ini konsisten memperjuangkan untuk kemenangan Haji Ganjar Pranowo ini, sudah memberikan nama-nama terbaik, usulan-usulan terbaik
tentu ada rangkaian, ada proses yang harus dilihat oleh para petinggi koalisi yang ada. Dan kemungkinan dari luar koalisi pun masih ada untuk diambil sebagai cawapres. Karena kita tahu politik ini sangat dinamis, Bang. Jadi saya rasa dari hal tersebut, partai juga tidak ingin buru-buru. Pentolan-pentolan koalisi juga tidak ingin buru-buru. Ada pertimbangan-pertimbangan tolak ukur, tentu kriteria juga masuk, yang nanti mungkin juga bisa menunjang suara dari Haji Ganjar Pranowo. Saya rasa ini juga dilakukan oleh koalisi yang lain, dari pasangan yang lain. Untuk melihat dari dapurnya GMS, Ganjar Milenial Sumbar ini, Ya. diskusi-diskusi GMS sendiri terkait sosok cawapresnya Ganjar itu siapa? Wah, kita belum mau nyebutkan nama, Bang, tapi kita sudah Mengarahnya diskusikan. kemana? Apakah figurnya ulama, apa figur birokrat, teknokrat, atau apa misalnya? Ya, yang pasti orangnya supel, sangat muda. Ya. Kita sudah memberikan usulan 2 nama, Bang, ke tim yang telah kita percayai gitu. Jadi usulan 2 nama ini adalah orang yang tidak terlalu birokratis menjalin hubungan dengan anak muda, dan juga selama ini beliau konsen untuk menciptakan suatu program yang mana memberikan space luar biasa untuk anak muda. Baik itu dalam kegiatan event-event ataupun dalam hal-hal yang lainnya gitu. Jadi kedua nama ini tidak berani kami sebutkan karena wajib menjadi misteri sampai saat yang telah ditentukan. Bahkan kemarin pun Bang Hasto Kristianto juga menyebutkan kemungkinan September sudah diumumkan, Bang. Jadi kita perlu bersabar. Jadi kalau Bang bilang tadi menimbulkan perbincangan juga di tengah masyarakat, Iya, itu harus. opini masyarakat. Saya rasa bukan Emosi mengobok-obok, publik Bang. terobok dibuat. Ini berarti publik juga menginginkan bahwa nantinya sosok cawapres dari paslon ataupun calon-calon yang ada itu juga harus ditentukan dengan cara yang menarik simpatik masyarakat. Sehingga menunjang hasil suara yang akan kita dapatkan nanti. Jadi menurut Pandu, kalau infonya dari Pak Asto, Mas Asto itu Ya. September. Ya, insyaallah. Siapa cawapresnya Haji Ganjar Pranowo itu akan terungkap, akan dideklarasikan ke publik seluruh Indonesia. Walaupun GMS sudah mempunyai kriteria-kriteria dan mengerucut kepada 2 tokoh bangsa untuk menampingi betul. Ganjar Pranowo, dan itu tidak disebutkan dan membiarkannya jadi misteri dulu karena hulu nuwunnya seperti itulah adanya. Walaupun saya menembak-nembak tidak akan lepas dari 2 inisial S dan E gitu kan. Karena itu yang mengapung apakah S atau E. Cawapres Ganjar. Tapi saya berpikiran akan ada kejutan dari Pasti, Ganjar Pranowo pasti, sendiri. pasti. Tapi hebatlah itu bisa menentukan awal September itu sudah jelas jantan betinanya pasangan calon pemimpin bangsa besar ini. Tapi kalau di sebelah masih berada di kantong-kantong aja, bro. Ada bilang cawapresnya A, kan masih ada di kantongnya A itu. Ini ada satu lagi yang bilang menunggu petunjuk dari Istana Merdeka misalnya kan. Itu kan tidak merdeka jadinya capres ini atau partai ini menentukan siapa the next leader pasangan pemimpin Indonesia ke depan. Ya, betul, Bang. Nah, apa yang menjadikan menunggu bulan September gitu? Ya, kita juga tidak tahu terlalu detail bagaimana rencana dan strategi dari petinggi koalisi yang ada. Kemungkinan koalisi juga akan bertambah, Bang. Nah, jadi menarik nih, kita masih menunggu-nunggu tersebut. Sebagai relawan pun kita hanya ditugaskan untuk menonjolkan sosok Haji Ganjar Pranowo untuk lebih dikenal, biar elektabilitasnya juga stabil dan tetap nantinya muaranya itu mendulang suara yang banyak, terkhusus di Sumatera Barat. Nah, jadi untuk hal koalisi itu masih dinamis lah saya rasa, Bang. Dan kami tidak takut bahwa nantinya ada calon dari pihak lain sudah menerka-nerka cawapresnya siapa dan sudah melakukan strategi pendekatan. Kami tidak takut, kami tidak peduli lah gitu. Karena kami yakin kami menonjolkan sosok Haji Ganjar Pranowo mempunyai nilai tawar yang luar biasa kepada nanti pasangan yang akan mendampingi beliau terhadap kontestasi Pilpres nanti. Karena gini, sebelum ditetapkan sebagai capres pun Bapak Haji Ganjar Pranowo sungguh menarik
simpatik masyarakat, bahkan tokoh-tokoh publik, baik itu dari politisi, praktisi, teknokrat, birokrat, dan juga yang lainnya. Jadi sebagai pandangan anak muda, saya rasa tak ada hal yang perlu kami cemaskan sebagai relawan muda. Kami yakin mampu menggenjot suara dari Haji Ganjar Pranowo, terkhusus di Sumatera Barat, dan nanti juga mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain dari pentolan koalisi yang ada, karena mertua beliau kan juga salah satu ulama besar di Jawa nih. Jadi gitu Bang. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan baik itu dari kultural ataupun nantinya background budaya gitu. Saya rasa menarik dan masih menjadi kejutan nantinya ini. Iya, tapi yang pastikan GMS atau Pandu Putra Utama ini sebagai derengkotnya GMS Sumbar tidak mempedulikan siapapun cawapresnya Pak Haji Ganjar Pranowo, karena kebelet sayang dan cinta dengan Ganjar Pranowo, ya kan? Ya, siap. Apakah tapi sayang nama saya tidak diusulkannya jadi cawapres Ganjar. Kalau saya diusulkan saya terima banget dong. Tapi persoalannya ke depan ini kan akan semakin ketat nih persaingan antara perebutan kursi cawapres ini. Ada tarik menarik antara kekuatan-kekuatan publik, kekuatan masyarakat di Indonesia ini. Kemudian Sumatera Barat sebagai sentralnya GMS ini, Gerakan Milenial Sumbar ini, tentu menangkap keinginan publik Sumbar untuk Pak Ganjar ini cocoknya cawapresnya ini. Tahu kita sebut aja mau Sandiaga Uno, mau Pak Erick Thohir, mau Kang Emil, mau siapa, yang penting ini loh dari Sumbar, atau bisa saja Gubernur Sumbar gitu kan. Pak Maeldi, akan terjadilah kolaborasi pasangan antara politisi dan pemerintahan yang umara gitu kan. Karena Pak Maeldi ini kan dikenal di Sumbar kan Buya gitu kan. Ya, jadi dari beberapa usulan nama simulasi juga, ya. Ada sempat kami bahas beberapa tokoh juga, termasuk tokoh Sumbar. Tapi ini Bang, perlu kita ketahui bahwa untuk mengambil hati masyarakat Sumbar itu tidak perlu atau tidak wajib harus menonjolkan atau mengusulkan memang orang asli Sumbar. Kita juga harus lihat tokoh-tokoh yang mencuat namanya itu seberapa peduli beliau selama ini, seberapa sering dia membicarakan soal Sumatera Barat, seberapa sering dia mengunjungi Sumatera Barat misalnya. Itu juga masuk pertimbangan-pertimbangan kami waktu itu Bang. Dan dari 19 kabupaten kota yang ada mengerucut dua nama itu, dua nama tersebut sudah kami setorkan. Terlepas dari setoran tersebut, tentu ada wewenang dari pentolan koalisi tersebut. GMS itu kan relawan, bukan penentu. Siap. Jadi itu Bang, dari tokoh-tokoh penentu tersebut sangat kita yakini bakal ada kejutan luar biasa. Apakah dua tokoh yang diusulkan GMS ini akan mendongkrak elektoral Pak Ganjar di Sumatera Barat? Oh tentu kita sudah mempertimbangkan juga Bang aspek-aspek yang bisa mendongkrak elektoral ataupun elektabilitas dari Haji Ganjar Pranowo. Makanya kita usulkan dua nama tersebut. Kita juga mempertimbangkan dari segi kulturalnya, dari segi masanya, dari segi keseriusan dia terhadap kontribusi dan dedikasi terhadap bangsa dan negara. Ya, tapi sebenarnya GMS ini perlu membuat sebuah kejutan besar ini. Sumatera Barat itu Minangkabau. Perantau Minangkabau itu tersebar di seluruh Sabang, dari Sabang sampai Merauke. Betul. Dari Miangas sampai Rote gitu kan. Apakah ini tidak menjadi pertimbangan karena kami kaum Minangkabau ini merindukan Dwi Tunggal mode baru gitu. Dwi Tunggal. Bisa jadi kan putra Sumbar yang sudah malang melintang di persoalan nasional maupun internasional menjadi wakil dari capresnya Ganjar. Ini masih mengalir dan dinamis Bang. Kita tidak tahu dari beberapa usulan itu jadi pertimbangan juga. Bukan hanya dari GMS, bahkan dari relawan-relawan muda lain pun juga sudah mengusulkan. Tentu pihak-pihak dari partai ataupun koalisi yang terbentuk juga sudah mempertimbangkan nama-nama yang masuk dan sudah menerima tentunya usulan-usulan lain. Saya yakin akan dipilih bukan hanya sekedar ketokohannya saja, tapi juga bagaimana nantinya bisa berimpact atau mengimbangi dari Haji Ganjar Pranowo sendiri. Karena kalau tidak bisa mengimbangi akan sulit gitu. Karena nantinya juga kita berjalan seperti dua sayap elang lah Bang. Kalau satu sayap saja yang
mengepakkan sayapnya tanpa dibarengi dengan pasangan yang pas untuk saling mengepakkan sayapnya, tentu akan ada ketimpangan-ketimpangan, baik itu di program kerja ataupun kebijakan-kebijakan lainnya yang harus mereka keluarkan. Gitu. Ya mungkin sebelum ini di Ngopi Toat, Pandu Putra Utama ini juga pernah mengangkat sosok Pak Ganjar. Bisa diulang itu. Apa arti Haji Ganjar Pranowo ketika capres dan bisa menjadi presiden? Kontribusinya untuk Sumbar itu apa? Ya. Yang bisa menggaransi kami orang Sumatera Barat dalam pemilu presiden besok ini? Ya, perlu kita ketahui viewers ataupun penonton dari Ngopi Toat dimanapun berada, kita juga mengambil tolak ukurnya selama ini membicarakan jauh sebelum hiruk pikuk pilpres. Kita melihat sosok Haji Ganjar Pranowo ini sudah mencanangkan beberapa program yang sangat luar biasa dan kreatif yang dikelola juga oleh anak muda. Bisa kami jabarkan di sini dalam catatan kami, ada namanya kredit milenial. Kemudahan untuk anak muda dalam menjalankan wirausaha atau berwirausaha. Ini sukses dilaksanakan beliau di provinsi yang beliau pimpin. Ini akan dicanangkan juga secara nasional nantinya, akan membuka lapangan kerja baru untuk anak-anak muda. Selanjutnya ada namanya Makario. Nah, di sini sebuah aplikasi dicetuskan untuk para anak muda untuk mencari kerja, Bang. Sehingga ada platform khusus untuk anak muda menemukan pekerjaan yang sesuai passion mereka. Selanjutnya ada Heterospace yang diciptakan. Ruang untuk diskusi anak muda, ruang untuk kreativitas anak muda, di mana anak muda berkumpul nanti mencetuskan gagasan-gagasan yang sangat luar biasa terhadap daerah mereka. Ini akan juga dicanangkan secara nasional nantinya. Dan ada Lapak Ganjar, sebuah platform online, Bang, di mana terbuka untuk seluruh anak muda yang punya usaha dan masyarakat untuk menjual atau berdagang, bertransaksi online di Lapak Ganjar. Nah, program itu sangat berhasil meningkatkan perekonomian bahkan di tengah pandemi. Nah, ini kita juga lirik, dan beliau juga menciptakan sebuah SMK Jateng namanya, yang mana SMK ini menghasilkan alumnus yang menerima beasiswa bahkan bekerja di luar negeri yang dibantu secara total oleh Bapak Haji Ganjar Pranowo, sehingga ketika mereka pulang ke Provinsi Jawa Tengah pun mereka sangat apresiasi kebijakan ini. Ini juga akan dicanangkan secara nasional. Sangat terbuka nantinya kesempatan untuk kita anak muda dari Sabang sampai Merauke. Terakhir ada namanya Si Sakti, aplikasi bank data bagi atlet. Nah, beliau juga sangat aktif nih di dunia olahraga. Sangat memperhatikan bagaimana terhadap hal-hal yang menunjang prestasi atlet. Sangat apresiatif juga terhadap prestasi yang telah diraih gitu. Jadi sangat luar biasa lah program-program yang dicanangkan. Tentu kita ingin ini program menjadi program nasional, Bang. Dari sosok Haji Ganjar Pranowo sangat konkret yang mereka canangkan. Gagasan tersebut dijiwantahkan sebagai sebuah kebijakan yang menunjang segala hal untuk meningkatkan perekonomian, meningkatkan ruang kreativitas anak muda, dan juga nantinya memberikan space yang sangat luar biasa terhadap keterlibatan anak muda selama ini terbatas mungkin untuk beliau mengabdi, dedikasi dari anak muda gitu. Jadi sangat kompleks, banyak kebijakan. Apalagi itu kan dengan segala macam yang telah diretas Pak Ganjar di Jawa Tengah, lalu nanti akan menjadi sebuah program nasional. Ini sebenarnya kaum muda itu adalah Ganjar sebenarnya. Kalau saya melihat ini programnya itu luar biasa. Anak muda biasa, itu adalah Ganjar. Calon lain minggir, kayaknya ya. Secara tidak langsung kita sudah menjelaskan itu, Bang, dan sudah disadari kita. Gitu. Ngeri kita ya. Ini seharusnya kita harus berlogika, itu harus logika cerdas. Ya, betul, Bang. Alun tak kilek lah tak kalam. Itu yang saya kira yang harus kita wanti-wanti itu Pak Pandu, Bung Pandu. Alun tak kilek lah tak kalam. Alun bakisaikan kok di dalam lah jaleh jantan batino. Ini yang luar biasa. Dan apalagi jelas kan untuk pemuda itu pro Ganjar banget itu. Programnya sangat pro milenial, pro pemuda, pro generasi Z. Betul, apa yang harus tidak perlu jualan lagi sebenarnya GMS ini. Dalam keseharian pun kita sama-sama tahu, Bang, Haji Ganjar Pranowo itu
tidak hanya orang yang tunjuk-tunjuk, tidak hanya orang yang sekedar hormat-hormat jauh saja, tapi memang membaur dengan masyarakat, membaur dengan anak muda. Bahkan ketika keliling Indonesia, yang menjadi ajudan beliau pun adalah kita-kita, relawan-relawan muda ini, anak-anak muda yang mengawal mereka. Nggak ada bodyguard tampang sangar, nggak ada, gitu. Tidak ada ketakutan bagi seorang Haji Ganjar Pranowo Berarti untuk memang membaur humanis, dengan ya? masyarakat, terutama anak muda. Gitu. Ganjar itu pemimpin yang humanis ya. Ya, orang lah tahu, Bang. Orang lah tahu. Ya, tapi Sumbar dulunya tahu lah. Berangsur-angsur, Bang. Berangsur-angsur. Itulah gunanya kita ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama di Sumatera Barat. Berpolitik ya, kecerdasan demokrasi itu. Ya. Bahwa jangan mentok dengan satu kiblat gitu Iya, kan. sosio Ada demokrasi. kiblat-kiblat lain, cukup satu kiblat kita itu Makkah aja. Ya, betul, Bang. Kalau kiblat-kiblat demokrasi ini banyak sebenarnya. Ya, banyak. Jangan kita terlalu baper, jangan terlalu Kepo. menyikapi dengan bullying lah. Gitu. Emosian. Ya, udah nggak zaman lah gitu. Udah terlalu barbar. Pandu gitu. ini semakin hebat sekarang. Sejak dibully puluhan ribu netizen. Ya, bahkan saya diancam mau disate gitu. Mau disate bagai. Gilo. Ikulah demokrasi yang sedang terjadi di negeri kita tercinta ini, kawan. Sebagai sosok muda yang menjunjung tinggi nilai-nilai sosio-demokrasi, tentu kita sebagai anak muda juga harus acok mengusuk dado, Bang, terhadap statement-statement tersebut. Usap dada dan mungkin sedikit kemirisan kita juga. Tapi kita tidak akan menyerah, Bang. Kita terus berjalan, melakukan program-program secara masif dan signifikan di tengah masyarakat Sumatera Barat, agar lambat laun timbul kesadaran. Dimulai mungkin dari anak-anaknya yang saat ini menempuh pendidikan menengah ke atas gitu. Jadi dari kesadaran tersebut juga bisa menjadi influencer mereka bagi keluarga dan lingkungan sekitarnya. Itu, Bang. Betul, Bung Pandu. Kita kembali ke topik GMS calonkan cawapresnya Ganjar siapa kan gitu kan. Topiknya itu, walaupun bukan GMS yang menentukan, bukan Ganjar Milenial Sumbar yang menentukan, tapi ada lagi itu yang punya kewenangan di partai pengusungnya gitu kan. Nah, apakah nanti ketika muncul satu nama cawapres dan diumumkan oleh partai pengusung yaitu PDI Perjuangan, ternyata tidak sinergis atau tidak apa dengan GMS gitu. Usulan yang kita berikan gitu ya, Bang. Kita tetap, ada nggak perlawanan, ada nggak demonstrasi, ada nggak curhat gitu? Ya, kita tidak akan mundur dan kita akan tetap totalitas mendukung. Kenapa? Kita juga yakin ada sesuatu yang luar biasa diambil dari sosok tersebut yang mungkin kita luput atau tidak melihatnya sebelumnya, atau ini memang disiapkan sebagai kejutan gitu. Jadi kita tetap akan dukung dan support habis-habisan karena kita ingin mewujudkan adanya pemimpin Indonesia ke depan yang memang saling mengimbangi satu dan lainnya agar tercipta kemajuan bangsa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Tentu melibatkan banyak anak muda. Ya, sekarang kan spanduknya itu kan lanjutkan, ada gambar Ganjar, ada gambar Jokowi. Ya, kan? Tapi kan tidak semua, Bang. Nah, taruh di depan tol yang tidak jadi-jadi itu kan. Ya, itu. ya mungkin, tapi ini Bung Pandu, dengan kondisi politik nasional kekinian ini, ada 3 capres, Ganjar, ada Pak Prabowo, ada Mas Anies gitu kan. Lalu kabarnya besok ini pecah lagi nih Anies ke Sumbar gitu kan. Ya. Mungkin ketika berdiskusi dengan para elit nasional milenial pendukung Ganjar ini, mungkin Bung Pandu kena apa namanya tuh, kena cimeeh ya, atau bully lah nama kerennya. Apaan Sumbar, cuma kau kan 3% ngomong keras-keras pula katanya gitu kan. Ya, tapi kita bisa yakin kan, Bang, menang secara nasional tapi tidak signifikan di Sumbar, itu bagaikan makan rendang tanpa garam, kurang garam. Jadi harus kita sadari itu, Bang, bahwa kedepannya ketua ataupun pentolan relawan secara nasional pesimis lah sedikit soal Sumbar, tapi kita tetap yakinkan Sumbar ini tetap banyak melahirkan tokoh-tokoh yang luar biasa, bukan hanya berdomisili di Sumbar tapi seluruh Indonesia. Saya yakin tokoh yang selalu dilahirkan di Sumatera Barat ini adalah tokoh pejuang dan pemikir. Tentu akan kurang rasanya jikalau tidak menang ataupun tidak mendapatkan suara yang signifikan dari perolehan suara sebelumnya.
Dan ini membuat mereka terperangah juga, Bang. Jadi jangan asal-asalan. Sumbar ini adalah lahan tempur paling luar biasa dalam kontestasi pemilihan presiden. Jadi jangan disepelekan Sumatera Barat. Setiap keputusan yang diambil oleh tokoh-tokohnya, orang-orang Sumatera Barat ini bahkan menjadi penentu dan bisa menjadi isu nasional, bahkan isu-isu yang terkait dengan Sumatera Barat. Sangat luar biasa, Bang. Jangan dianggap remeh kita ini hebatnya Pandu Putra Utama, anak Sasa yang saya sandra ke Mensa Barber and Coffee ini. Hari sore ini jelang maghrib ini. Dia konsisten dan komitmen. Bahkan dia berani berdebat di forum nasional ketika orang mengatakan apalah Sumbar. Di pentas demokrasi itu Sumbar itu seupil. Kan? Tapi jangan salah, jangan remehkan. Sumatera Barat itu kalau tidak mendapatkan suara signifikan sama dengan makan randang tanpa garam. Ngeri itu. Itu adalah pahit itu namanya. Jadi saya berharap ini bagian dari pengayaan pembelajaran demokrasi dan politik Indonesia. 3 calon yang sudah digembar-gemborkan, apakah akan mencapai di pendaftaran KPU 3 calon itu, ataukah cuma 2 calon, atau cuma 1 calon, kita tidak tahu, atau bertambah jadi 4 calon. Yang jelas GMS tidak akan kemana-mana. Sekali Ganjar, tetap Ganjar. Luar biasa. Saya inginkan sebuah kata kunci mengapa tidak takut di arung badai GMS ini, tidak takut dihujat GMS ini. Apa yang menjadi dasar? Karena duit Ganjar banyak. Tidak, Bang. Kita bisa melihatlah dari beberapa calon yang telah mencuat ini, antara calon presiden yang lain. Bapak Haji Ganjar Pranowo termasuk orang yang sangat sederhana dan low profile. Tidak menggembar-gemborkan harta beliau, siapa orang tua beliau, tidak. Beliau ini timbul dan muncul ke tengah permukaan itu karena prestasi dan jejak beliau, track record beliau. Orang menghujat Jawa Tengah itu provinsi yang paling banyak orang miskinnya, tapi beliau mampu meningkatkan pendapatan masyarakat serta menurunkan angka kemiskinan di Jawa Tengah. Yang mana itu dihujat sebelumnya, Bang. Bahkan juga provinsi lain yang merasa berbangga akhirnya memberikan hormat kepada kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh Pak Ganjar untuk menurunkan angka kemiskinan. Ini sangat luar biasa. Dan provinsi Jawa Tengah itu masih kompleks permasalahannya dan masih banyak yang perlu diselesaikan. Perlahan tapi pasti sampai hari ini banyak sekali yang telah diselesaikan oleh Haji Ganjar Pranowo. Dan kita melihat ini sebagai unggulan ke depannya nanti. Bukalah mata hati kita, jangan sembarangan menonjolkan tokoh tapi tidak tahu apa prestasinya dan siapa orang-orang di sekitarnya gitu. Jangan membabi buta, bahkan karena perbedaan pilihan, saling hujat, saling serang, saling ancam, itu tidak baik. Karena ini sudah melanggar norma-norma kepancasilaan ataupun kebinekaan yang ada. Jadi kami dari Ganjar Milenial Sumbar sangat optimis bisa memberikan hal-hal positif di tengah masyarakat, pencerdasan-pencerdasan, bahwa kedepannya akan banyak perubahan terjadi di Sumatera Barat dimulai dari anak mudanya. Karena space nantinya ke depan akan diberikan juga penuh terhadap pengelolaan anak muda. Jikalau anak muda dilibatkan, tidak akan membuat kantuk semua kebijakan yang ada. Jadi sangat inspiratif nantinya kebijakan-kebijakan yang ada. Mungkin itu, Bang. Saya sepakat dengan Pandu Putra Utama ini. Dia seorang anak muda, anak milenial yang siap menghadapi gelombang dan ombak tinggi, gelombang dahsyat dan ombak tinggi mengarungi lautan pesta demokrasi 2024, khususnya pemilihan presiden, dengan mengukuhkan diri sebagai pendukung aliran keras dari Haji Ganjar Pranowo. Karena saya yakin seorang hebat itu, nakoda hebat itu tidak dihasilkan dari laut yang tenang, tapi dihasilkan oleh badai dan gelombang dahsyat lautan. Dan kalau soal Ganjar, saya tahu sekali bagaimana profilnya. Ia memang bersahaja dan sederhana, dan saya dan menggapai puncak karir politiknya itu dari rekam jejaknya kita tahu dia punya karir politik yang jelas, tidak ujuk-ujuk muncul gitu. Dan saya juga pernah dulu waktu jadi jurnalis kere mewawancarai Pak Ganjar itu di sebuah beranda hotel di Padang ini. Beliau ditemani oleh Pak Alek Indra Lukman dan itu sangat santuy gitu, santai gitu, istilah orang. Tidak ada
bahasa-bahasa yang membedakan antara kita dengan dia. Ya, sangat low profile, humanis. Humanis gitu. Mungkin ini yang menjadi indikator kita, mungkin anak muda Sumatera Barat untuk berpikir kembali bahwa Ganjar Pranowo adalah pilihan yang tepat. Ya kan? Ya. Sedikit closing statement terhadap cawapresnya Ganjar itu gimana? Mungkin kontestasi pemilihan presiden ini dia gambarkan oleh Bang Toat tadi sebagai ombak yang besar. Tapi kita yakin sebesar apapun ombaknya, kita akan tetap bisa berselancar di atas. Sudah. Memang lo mulai hebat dulu. Jadi kepada kaum muda kita kembali himbau, mulailah kesadaran-kesadaran yang perlahan-lahan kita jewantahkan sebagai sebuah kesatuan aksi nantinya untuk kembali sedikit berkontribusi di tengah masyarakat kita. Minimal melawan hoaks, berbagai fitnah yang terjadi. Berbeda pilihan itu biasa kawan-kawan. Tapi kita juga perlu telaah sosok-sosok yang muncul terhadap pilihan-pilihan ini. Tentu Haji Ganjar Pranowo sudah sosok yang sangat kompleks. Sudah menantunya ulama, istri juga sangat luar biasa prestasinya. Jadi akan kita bisa bayangkanlah betapa hebatnya Indonesia ke depan dipimpin beliau. Seorang pemimpin yang sangat bersahaja, humanis, istri yang sangat cantik, pintar dan baik, juga diterima oleh setiap golongan masyarakat. Ini sangat menarik. Dari segmen yang berbeda pun masyarakat ini bisa beliau capai, bisa beliau temui tanpa ada protokoler yang ribet, urusan birokratis yang sangat menyiksa waktu ataupun menyiksa kita sebagai orang yang berurusan. Tapi beliau mampu masuk ke setiap lini masyarakat yang ada. Ini menjadi kunci. Kebenaran akan menemukan jalan kemenangannya. Merdeka. Wah, merdeka, kata Pandu Putra Utama. Siap. Saya bangga menghadirkan Pandu Putra Utama sore ini di Menza Coffee. Saya yakin ini akan berlanjut terus. Pesan saya cuma satu. Kalau Pandu Putra Utama hebat, jangan lupa dengan Ngopi Toat. Siap. Kita akhiri Ngopi Toat sore ini. Selamat sukses kepada GMS yang menjadi pendukung keras Pak Haji Ganjar Pranowo di Capres 2024. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, bro. Terima kasih mungkin.